Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika kamu sudah ilfil, hilang feeling, hilang rasa kepada mantan, saat itulah waktunya mantan kembali kepadamu tiba. Ya, jadi banyak sekali terjadi ya, ketika seseorang sudah mencari pengganti mantannya, sudah belajar untuk mencintainya, sudah pun merasakan getaran cinta bersama dengan pasangan barunya, ujian datang dalam hidupnya. Mantan yang dulu dikejar-kejar jungkir balik, mantan yang dulu mengkhianati, mantan yang kita sampai memohon-mohon untuk bisa kembali bersama dia, dan dia tetap saja mencampakkan kita, mengabaikan kita semakin jauh, ya, dan terus sibuk dengan orang ketiga. Dan setelah kita mengalah, kita menyingkir, kita mencoba membuka hati untuk seseorang yang baru, tahu-tahu dia muncul dalam kehidupan kita. Nah, dalam hidup itu memang sering terjadi seperti itu. Kita butuh sesuatu, ya. Misal mau berangkat kerja, nyari kunci mobil, setengah jam sudah berputar-putar, tidak ketemu-ketemu, dan menyerah. Berangkat pakai sepeda motor yang kuncinya ketemu, atau pakai mobil yang lain, atau pakai kunci cadangan. Ya, udah berangkat kerja, kita lupa ya, tahu-tahu ketika pulang ya, lagi buka lemari, ada tuh kunci yang tadi pagi tidak ditemukan. Padahal kita sedang tidak mencari kunci itu, karena sudah pulang kerja, sudah santai, dan seterusnya. Jadi kita sering juga tuh mengalami hal-hal yang demikian. Sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan, sudah tidak pernah kita pikirkan, justru muncul dalam kehidupan kita. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sesuatu yang kita tidak butuhkan, sudah tidak pernah kita pikirkan, tahu-tahu muncul di hadapan kita. Jadi begini, yang pertama karena ketika kita mencarinya, tadi misal kunci yang nyelip entah di mana, itu hati kita sambil membisikkan doa. Ya, hati kita berdoa agar bisa ketemu kunci itu. Doanya naik ke langit. Ya, tapi kecepatan setiap doa yang diucapkan oleh setiap orang untuk sampai ke langit berbeda-beda. Ada orang-orang yang saleh yang doanya detik ini juga dia ucapkan langsung sampai ke langit. Ada doa dari orang-orang yang terzolimi yang detik ini dia berdoa, Allah langsung dengarkan. Ada doa yang orang panjatkan di sepertiga malam menjelang fajar, doanya tidak usah jauh-jauh sampai ke pintu langit ketujuh, karena pada waktu itu Allah yang turun ke langitnya dunia.
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiru. Jadi pada sepertiga malam menjelang fajar, setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langitnya dunia ya untuk menjawab doa-doa kita. Yaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Nah, jadi itu ya. Nah, kita mungkin berdoanya jam di mana banyak orang sedang berdoa, ya. Kemudian kita juga berdoanya tidak dengan fokus ya, karena akan sambil mencari ke sana kemari. Sangat mungkin tuh kita berdoa pagi hari, siang hari doa kita baru sampai ke pintu langit, dikabulkan. Sore hari doa kita tadi terlihat hasilnya, kuncinya muncul sendiri di depan kita. Ya, begitu juga ketika kita berdoa agar mantan kembali. Tadi ya, kecepatan doa kita berbeda-beda. Ada orang yang doanya cepat sekali, ada pula orang yang misal dibantu oleh orang tuanya, kan doa orang tua juga sangat mustajab ya. Salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna da'watul walidi. Jadi dibantu oleh doa orang tuanya, maka mantannya cepat balik. Nah, mungkin ya kita ini termasuk yang doanya pelan tapi sampai. Nah, sehingga di dalam perjalanannya ketika mungkin kita sudah mengalah ya, kita sudah mulai belajar untuk melupakan mantan dan seterusnya, baru mantan muncul di hadapan kita. Nah, yang kedua, sangat mungkin terkabulnya doa itu tidak tergantung kepada waktunya. Jadi kita sudah berdoa nih pada waktu yang mustajab. Kita sudah mempercepat doa tadi, misal dengan memperbanyak membaca sholawat dan seterusnya. Doa kita sudah berada di pintu langit. Allah kabulkan kapan? Ketika hati kita ikhlas, ridho, pasrah, tawakal. Ya, jadi di situ tuh terkabulnya doa. Nah, ketika perasaan kita kepada mantan mulai netral, itu kan tanda bahwa kita sudah ikhlas. Apapun yang terjadi dengan mantan, dia dengan orang lain pun, kita tidak akan rame-rame lagi. Tidak akan membuat kita drop, tidak akan membuat kita frustasi, tidak akan membuat kita sakit hati, dan seterusnya. Dan kita sudah belajar menjalani kesendirian itu, dan kita juga melihat bahwa dunia ini luas, dan kita melihat ada seseorang yang bisa membuat kita jatuh cinta juga. Ya. Nah, maka ketika perasaan kita netral kepada mantan itu, itulah keadaan di mana kita pasrah, ikhlas, ya. Dan ketika itulah doa kita terkabul, dan ketika itulah mantan kembali. Ya. Maka kita diajarkan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Kan apa yang menjadi doa-doa kita itu adalah kebutuhan kita. Nah, maka ketika kita bertawakal, maka saat itulah doa terkabul. Dan yang ketiga nih, ya, kenapa justru ketika kita sudah ilfil kepada mantan dan kita sudah menemukan pengganti mantan, ujian itu datang. Mantan datang kepada kita sehingga kita bingung mau melanjutkan dengan seseorang yang sedang kita prospek atau kembali kepada mantan. Kenapa demikian? Karena ternyata diam-diam mantan juga memantau kita. Dia melihat
bahwa sekarang ada seseorang bersama kita yang lebih segalanya dari dia. Manusia sering begitu. Ketika dia melihat hidup kita sepi sendiri, dia abaikan. Tetapi ketika dia merasa sudah punya saingan, kompetitor, apalagi lebih keren dari dia, baru dia kocar-kacir takut kehilangan. Ya, contoh dia, kalau kita nyari rumah makan, nyari restoran, aduh sepi, males. Ya, orang biasanya akan datang ke rumah makan yang terlihat kendaraannya rame. Ya, maka itu tuh, saya punya teman tuh, punya restoran itu. Jadi kendaraannya tiap hari diparkir semua tuh di sana. Nanti kalau parkirnya penuh, kendaraannya keluar satu-satu. Ya, untuk memancing orang datang. Karena apa? Karena kalau sepeda motornya banyak, mobil banyak yang mampir, artinya makanannya enak, kan gitu. Nah, mantan juga begitu. Ketika melihat tidak ada orang yang mau dengan kita, dia juga tidak mau dengan kita. Tetapi begitu dia melihat ada orang yang menginginkan kita, ada orang yang betul-betul serius mencintai kita, dan yang lebih penting, orang itu levelnya jauh di atas mantan, baru dia datang kepada kita, baru dia merasa rugi jika sampai kehilangan kita. Baru dia sadar kalau orang sekeren itu saja menginginkan kita, maka dia rugi kalau sampai tidak bersama kita. Nah, jadi itu kenapa ya banyak sekali terjadi ketika seseorang sudah ilfil kepada mantannya, justru pada saat itu mantannya kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.